tema desain iklan media sosial dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Lembaga Pendidikan Alfa Bank Semarang menyelenggarakan kursus pelatihan pagi hari ini secara daring. Kami bagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang memiliki link yang sudah bergabung bersama dengan Lembaga Pendidikan Alfa Bank Semarang. Kita akan segera mulai 2-3 menit lagi ke depan. Perlu saya perkenalkan kepada sahabat Alfa Bank yang baru bergabung. Alfa Bank Semarang ini adalah lembaga kursus dan pelatihan terbaik di Kota Semarang yang menyelenggarakan kursus di bidang komputer dan bahasa Inggris. Kami menyelenggarakan kursus program private dan juga kelas tatap muka maupun kelas online. Jadi kepada sahabat Alfa Bank yang menghendaki peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan di bidang komputer maupun bahasa Inggris, silakan bergabung bersama dengan Lembaga Pendidikan Alfa Bank Semarang. Kami juga bergerak di bidang pendidikan yang lain, yaitu Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi AMIK JTC Semarang, program kuliah reguler dan non-reguler, serta program kuliah khusus karyawan. Dipersilakan untuk menghubungi Lembaga Pendidikan Alfa Bank atau AMIK JTC untuk informasi lebih lanjut. Pendaftaran kami buka untuk kursus di Lembaga Pendidikan Alfa Bank di www.kursussemarang.com. Kemudian untuk informasi dan pendaftaran kuliah di AMIK JTC, baik kelas reguler pagi, reguler sore, non-reguler maupun kelas khusus karyawan, kami persilakan Anda untuk masuk di www.amikjtc.com. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di media sosial kami, di Facebook Alfa Bank Semarang dan di Facebook Amik JTC Semarang. Berikut juga Instagram masing-masing Alfa Bank Semarang dan Amik JTC Semarang. Ya, pagi hari ini sebelum kita mulai, kami persilakan kepada sahabat Alfa Bank yang bergabung kali ini yang sudah join untuk mempersiapkan aplikasi Microsoft PowerPoint yang akan kita gunakan. Apabila Anda menggunakan handphone untuk join kali ini, jangan lupa disiapkan komputer, PC, maupun laptop yang bisa Anda gunakan untuk praktek. Kalau Anda sudah menggunakan laptop atau PC, Anda tinggal langsung nanti praktek bersama dengan instruktur kami. Kami perkenalkan instruktur kami adalah Bapak atau boleh juga nanti dipanggil Mas karena masih muda, Mas Najih Ahyadu Zaman Eskom. Ya, beliau akan sampaikan bagaimana cara mendesain iklan di media sosial dengan aplikasi yang sudah sangat-sangat familiar dengan kita, yaitu Microsoft PowerPoint. Selamat pagi Pak Najih, sudah siap ya? Sudah siap Mas Subi. Oke, dipersilakan Semangat, langsung semangat. saja waktu kami serahkan kepada Mas C. Sebelumnya sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh sahabat Alfabang yang sudah join hari ini, pagi hari ini, silakan nanti dicermati, dipraktekkan bersama apa yang disampaikan oleh Mas Najih Ayadu Zaman Eskom ini. Nanti selama praktek, jika ada kesulitan, langsung saja Anda bisa tulis di kolom chat yang tersedia. Kita akan tampung dan apabila bisa dijawab langsung sambil praktek akan dijawab langsung, tapi apabila belum dapat dijawab langsung, Anda bisa juga nanti mendapatkan jawaban setelah sesi pelatihan berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada yang sudah bergabung, selamat bergabung dengan Lembaga Pendidikan Alfa Bank dalam kegiatan kursus online dengan tema desain iklan media sosial dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Waktu kami serahkan kepada Mas Najih, sementara diri saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang bergabung dengan teman-teman semuanya di sini. Kenalkan, nama saya Najih Ahyadu Zaman. Nanti saya akan pandu sampai selesai jam 9 sampai jam 11 dalam materi kursus online yaitu desain iklan medsos dengan PowerPoint. Mungkin teman-teman pada bingung, kok desain pakai PowerPoint ya? Biasanya ada yang pakai Corel, Photoshop, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang memang kita gunakan dan sering kita gunakan biasanya untuk presentasi. Tapi di balik itu banyak rahasianya. Yang pertama bisa bikin untuk desain, kemudian membuat video pembelajaran dan lain-lainnya. Mungkin ada yang udah tahu juga
di Instagram atau di Facebook, banyak sekali jasa-jasa menjual template ya, desain atau jasa untuk bahan iklan medsos. Nah, sebenarnya itu semuanya pakai PowerPoint. Baik, pertama kita siapkan dulu untuk materinya. Tadi sudah saya share di grup link untuk mendownload materi font, kemudian ada bahan soal. Silahkan bisa dibuka dan bisa dipraktekkan. Oke, jadi saya share screen dulu ya. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah saya share untuk drive-nya, bisa di-download untuk bahan materinya. Di sini terdiri dari ada model, icon, font, dan background. Nah, saya jelaskan dulu cara penginstalan font dulu. Silakan ini di-download semuanya untuk fontnya. Setelah itu, untuk menginstal fontnya, ada cara yang gampang. Tinggal kita buka untuk letak fontnya. Di sini kita copy. Ya, kita upload seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Setelah itu buka di start menu, kita cari atau kita ketik namanya font. Ya, nah di sini akan keluar fontnya. Setelah itu diklik. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah font yang sudah terinstall di komputer saya atau di Windows. Setelah itu apa? Tinggal klik kanan, kemudian dipaste. Nah, ini kebetulan semuanya sudah saya install. Nanti tinggal di yes saja. Misalkan sudah ada instalannya, tinggal yes. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai untuk cara install font secara cepat. Jadi saya ulangi. Kita install dulu, kita download dulu untuk fontnya, kemudian kita blok semuanya, kita copy, klik kanan, copy, kemudian di start menu, kemudian diketikkan font, kemudian diklik folder fontnya, kemudian klik kanan, paste. Nah, itu cara cepatnya. Oke, sudah paham semuanya? Baik, kemudian saya lanjutkan. Oke, saya mulai dulu untuk presentasinya. Oke, nih, kenapa harus PowerPoint? Yang pertama, itu ringan. Pernah nggak ngalami desain, mau pakai Corel Draw, kemudian kita buka lama sekali? Nah, pernah kan? Apalagi misalkan laptopnya atau komputernya RAM-nya sedikit, pasti lama banget. Nah, itu yang saya alami dan saya mencoba-coba, ternyata memang banyak sekali tutorial yaitu desain dengan PowerPoint. Yang pertama tadi ringan, kemudian mudah. Ya, karena sering dipakai. Jadi kan Office familiar dengan Word, Excel dan PowerPoint. Kemudian familiar, ya, karena sering dipakai juga, dan bermacam-macam fungsinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, fungsinya tadi bisa untuk presentasi, kemudian untuk membuat video pembelajaran, dan yang terbaru adalah untuk mendesain. Oke, kelebihannya yang lain yaitu hasil yang kita buat di dalam PowerPoint, kita bisa bentuk ke PNG, JPG, video, PPT, dan PDF. Ini semuanya bisa dilakukan oleh PowerPoint. Dan di versi yang terbaru yaitu Office 2019, itu sudah ada namanya 3D model.
Jadi kita bisa masukkan desain 3 dimensi dan kita bisa atur sudut angle-nya. Nah, itu yang terbaru. Terus desainnya apa saja yang bisa kita gunakan? Yaitu pertama bisa untuk bahan pemasaran kita untuk media sosial. Contoh, bisa ke Facebook, Instagram, WA Story, cover halaman Facebook, membuat logo sendiri, thumbnail YouTube, dan seterusnya. Jadi macam-macamnya, tinggal kita atur apa ukurannya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh desain tentang PowerPoint, yaitu presentasi keren. Kita bisa membuat seperti ini, kita atur warnanya dan kita atur untuk shape-nya. Kemudian ini contoh konten Instagram yang sudah pernah saya buat. Dia ada tentang kursus, kemudian ada tentang kuliah, dan seterusnya. Kemudian ada juga cara membuat Instagram carousel atau slide. Jadi satu postingan bisa kita bikin 10 slide, 3 slide, atau 5 slide. Kemudian kita bisa atur Instastory dan desain flyer atau brosur, mendesain cover buku, thumbnail YouTube. Nah, sekarang kita harus mengenal ukuran sosmed. Yang pertama ada ukuran Instagram feed. Ukurannya berapa sih? Kalau maksimalnya itu adalah 1080 pixel kalau tidak salah ya. Nah, itu kalau dikonversikan ke cm itu saya bikin 28,575 atau bisa dibulatkan 28,58 dikali 28,58. Jadi 1:1. Itu. Ya, nanti kita belajar cara membuat Instagram feed. Dan yang lainnya ada Instastory, cover halaman Facebook, dan cover halaman YouTube. Nah, nanti tidak akan saya ajari semuanya, tetapi khusus yang Instagram feed. Untuk yang lainnya nanti bisa masuk ke kursus yang lebih lanjut lagi. Kemudian next. Kemudian perlengkapan dan bahan konten yang harus kita siapkan adalah kita harus punya elemen-elemen ya. Pertama ada objek gambar, wallpaper, kemudian ada icon, font, model. Kemudian software yang dipakai, ini minimal bisa pakai Office 2010 dan bisa pakai yang Office terbaru. Tetapi saya sarankan bisa pakai Office yang 13. Kenapa? Jadi saat membuat shape itu nanti akan sangat membantu sekali dan sangat bagus hasilnya. Tapi kalau pakai Office 2010, nanti hasil untuk membuat shape-nya atau di ekspornya itu nanti jelek. Kemudian ada juga yang membuat menyiapkan software Photoscape. Nah, Photoscape ini bisa digunakan untuk bahan Instagram feed. Contoh, kita membuat desain carousel dan kita bisa potong. Kemudian kita siapkan kontennya. Nah, kontennya itu ada headline, isi konten, CTI, call to action, dan copywriting. Kita harus menyiapkan dulu. Nah, disitu sudah ada soalnya, nanti kita baru bisa kita bikin. Kemudian ini ada referensi elemen konten ya bisa teman-teman untuk menyiapkan. Yang pertama, macam-macam contoh desain itu bisa diambil di www.freepik.com. Kemudian bahan gambar, wallpaper, vektor dan lainnya bisa pakai Pixabay. Kemudian icon ya bentuknya PNG yaitu kita bisa ambil di pngwing.com. Kemudian untuk font bisa diambil di 1001fonts.com. Nah, ada juga yang menggunakan online stripconvert.com. Itu fungsinya untuk mengkonvert gambar PNG ke CVG. Kemudian yang lainnya ada coolsymbol.com. Ini untuk bahan pembuatan copywriting. Nah, tadi saya nyebutkan PNG ada JPG. Bedanya apa sih? Bedanya kalau JPG itu kualitas gambar itu kecil. Ya, jadi size-nya itu kecil banget dan ringan. Tapi kalau PNG itu besar ukurannya dan hasilnya bagus, biasanya itu backgroundnya bisa membuat transparan. Nah, kemudian CVG itu apa? CVG itu adalah untuk gambar yang vektor. Jadi kita bisa convert bentuk PNG ke bentuk CVG. Kemudian selanjutnya, nah materi hari ini, yang pertama nanti kita akan belajar mengatur ukuran slide.
memasukkan shape dan teks, memasukkan gambar, dan menghilangkan background gambar. Nanti endingnya adalah mengekspor ke bentuk PNG. Dan setelah itu bisa kita posting di medsos masing-masing. Nah, soal pertama yaitu tentang konten PMB kuliah Amik JTC Semarang. Yang pertama kita siapkan dulu headline, tagline, isi konten, CTA, ya. Bisa kita lihat di sini headline-nya adalah Anda pekerja tapi ingin kuliah. Nah, tagline-nya ikuti perkuliahan kelas karyawan atau weekend. Isi kontennya apa? Biaya awal cuma 750.000. Biaya kuliah bisa dicicil, waktu kuliah fleksibel. Kemudian CTA-nya apa? Call to action-nya bisa daftar online melalui www.amikjtc.com/pmb atau untuk more info lebih lanjut bisa menghubungi nomor tersebut. Dan juga bisa kita tambahkan yaitu ada modelnya, kemudian background-nya, shape, dan alamat websitenya atau medsos di bawah sendiri. Nah, sekarang kita coba membuat soal pertama di sini. Kita siapkan untuk ukurannya yaitu 28,58 atau 1:1. Misalkan mau 20x20 boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena kalau setelah diekspor ke PNG dan kita upload itu menjadi separuh. Misalkan 1080 pixel diupload di medsos menjadi separuhnya, mungkin 600 atau 500 pixel. Oke, sekarang ini adalah template-nya. Ini gambarannya. Kemudian ini soal yang kedua. Oke, semuanya sudah siap untuk pelajaran pembuatan Instagram feed? Baik. Bentar ya, saya konfirmasi dulu. Oke, pertama kita buka untuk PowerPoint-nya. Bisa kita pilih Home, New, Blank, Presentation. Kemudian kita lihat ini tampilan PowerPoint kalau saya pakai Office 2016. Nah, di sini ada Home, kemudian ada slide. Ya, ada slide, ada papan. Oke, baik. Untuk teman-teman kalau sudah join jangan lupa mic-nya dimatikan ya biar suaranya tidak rame. Jadi biar semuanya teman-temannya bisa fokus juga untuk mendengar penjelasan saya. Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi. Di sini ada slide di mana ukurannya itu widescreen. Ya, widescreen dan ada objeknya. Nah, untuk yang Office yang 2010 itu dulu masih ukurannya masih biasa ya 16:3 kalau nggak salah. Nah, kalau yang terbaru yang 13 sampai yang seterusnya itu sudah zamannya widescreen. Jadi di YouTube bisa jelas banget dan di TV juga bisa jelas banget. Nah, untuk mendesain untuk slide-nya kita bisa pilih desain. Setelah itu pilih slide size. Nah, di sini ada dua tipe, ada standar 4:3 ya, koreksi. Jadi ini settingan yang dulu banget. Nah, sekarang adalah widescreen yaitu 16:9. Nah, setelah itu apa? Kita atur ukuran slide-nya dengan cara pilih custom slide size. Oke, setelah itu saya besarkan. Nah, di sini di width-nya lebarnya kita atur 28,58. Kemudian height-nya kita blok 28,58. Oke, sekedar informasi untuk batas maksimal ukuran slide di dalam PowerPoint itu kalau tidak salah 1,5 meter. Ya, jadi memang cocoknya untuk medsos. Misalkan mau dicetak ukuran MNT besar, ya saya sarankan pakai Corel. Tapi kalau misalkan brosur yang kecil, boleh pakai PowerPoint. Oke, selanjutnya untuk width sama height-nya seperti ini, kemudian langsung aja di OK. Kemudian kita pilih maximize.
Nah, ini adalah ukuran untuk Instagram feed ya, 28,58. Kemudian kita lihat contohnya di soalnya ya. Coba saya masukkan dulu aja. Saya pilih insert picture. Kita cari materinya. Oke, ini saya kecilkan. Nah, nanti kita akan belajar membuat desain seperti ini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu, di sini ada dua objek. Ya, kita hapus saja, kita blok seperti ini, kemudian kita delete. Oke, kemudian kita fokus ke background dulu. Nah, untuk background, saya sarankan bisa pakai insert shape dulu. Jadi tidak perlu pakai desain format background. Nah, kenapa? Kalau pakai format background, nanti kita tidak bisa menyesuaikan ukuran wallpapernya atau gambarnya. Jadi saya sarankan bisa pakai insert shape, kemudian kita masukkan kotak rectangle, kemudian kita atur di sini seperti ini. Nah, ya setelah itu apa? Kita hilangkan shape outline-nya, kemudian pilih no outline, kita buat putih dengan cara pilih shape fill, kemudian pilih yang white. Oke, ini untuk dasarnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya kenalkan dulu di dalam PowerPoint ada namanya view. Di situ ada view ruler sama gate. Nah, gate ini adalah untuk menampilkan garis bayang atau garis bantu. Nah, garis bantunya ada vertikal sama horizontal. Kemudian untuk rulernya untuk menampilkan ini garisan ya di atasnya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Kemudian untuk menambahkan garis bantu yang secara vertikal, kita bisa tambahkan klik kanan di luar area di sini. Kemudian pilih grid and guide. Kemudian add vertical guide. Oke, saya ulangi. Nah, di sini nanti akan muncul dua garis vertikal. Sekarang apa? Kita geser, kita pindahkan di pojok sendiri. Nah, jangan sampai hilang. Kalau hilang kayak gini, digeser aja mouse-nya, nanti akan muncul lagi. Jadi, disesuaikan di garis tepi. Kemudian ini juga sama. Hilang sendiri. Nah, oke, setelah itu apa? Sekarang garis horizontal. Kita klik kanan di luar area di sini, grid and guide, horizontal guide. Kemudian tinggal kita geser aja, kemudian di bawahnya, kemudian di atas. Nah, itu. Jadi biar tahu batasan yang kelihatan di slide-nya sama yang di luar slide. Misalkan butuh grid line, silahkan. Ini nanti akan menampilkan grid yang bergaris-garis. Tuh. Tapi saya tidak suka pakai grid line. Ini saya hilangkan aja. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita coba masukkan gambar dulu. Masukkan gambar untuk model wisuda ya. Kita masukkan dengan cara insert picture. Kemudian dicari di bahan materinya, di model. Kemudian kita pilih model 2. Kemudian pilih insert. Nah, kemudian kita atur di sini. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai ini? Oke, saya lihat dulu. Baik, saya lanjutkan lagi.
jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk mic-nya bisa dinonaktifkan dulu. Nanti di sesi terakhir bisa kita aktifkan bersama-sama dan ada sesi tanya jawab yang lebih lengkap lagi. Baik. Oke, selanjutnya lagi setelah kita masukkan gambar seperti ini, perhatikan. Ini adalah file gambar yang berupa PNG dan belakangnya adalah bisa transparan. Kalau JPG itu tidak bisa transparan. Nanti akan saya ajari cara membuat atau mengambil bagian mobil atau menghilangkan backgroundnya. Oke, sebentar. Untuk mic-nya bisa dimatikan. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita geser aja untuk gambar PNG-nya seperti ini. Nah, kemudian trik untuk membesarkan gambar itu jangan pilih titik yang kayak gini. Kenapa? Berarti kan nanti jadi lonjong. Ya. Jadi triknya bisa ambil sudut di pojok secara diagonal. Misalkan seperti ini. Nah, untuk melihat hasil slide yang kita bisa bikin, lihat di slide di sini ya, di samping kiri di sini. Nah, nanti akan kelihatan, oh ini hasil desain kita kalau sudah jadi. Nah, gitu. Kemudian ini saya kecilkan dulu aja, kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian kita bisa memasukkan lagi simbol atau logo ya, logo Amik JTC Semarang. Kita masukkan insert picture. Kita ambil di icon. Nah, ini logo Amik. Kemudian kita insert. Saya besarkan. Kemudian saya masukkan di sini. Oke. Dan kita atur untuk ukurannya seperti ini. Nah, terus kita masukkan nih tulisan Amik JTC Semarang dan kuliah D3 komputer. Nah, untuk masukkan objek teks, kita masukkan pakai insert, kemudian text box. Kemudian triknya jangan klik di tengah sini tapi di luarnya, ya. Nah, sini kemudian ketikkan Amik JTC Semarang. Sini. Kemudian kalau mau digandakan atau diduplikat, kita bisa atur dengan cara tekan CTRL-D. Ya, saya ulangi, untuk menduplikat tulisan seperti ini atau objek gambar atau teks, bisa kita tekan CTRL-D. Nah, seperti ini. Ya, itu. Kemudian kita ganti tulisannya dengan cara klik kiri 3 kali untuk mengeblok semua teks. Kita lihat tulisannya apa? Kuliah D3 komputer. Nah, kita ketikkan kuliah D3 komputer. Setelah itu apa? Setelah itu kita atur untuk fontnya dengan cara klik di sini, kemudian kita pilih home. Kemudian kita cari, misalkan saya pilih Montserrat. Ya. Itu di font tadi sudah ada semuanya. Oke, kemudian untuk warnanya, untuk mengatur warna, pilih saja drawing tool format. Kemudian pilih text fill. Ingat, di dalam drawing tool format itu ada shape fill sama text fill. Atau dua bagian, shape style sama word art style. Kalau shape style ini untuk mengedit yang shape-nya, yang kotaknya. Tetapi kalau word art style itu untuk mengedit yang fontnya. Kemudian kita pilih text fill, kita atur untuk warnanya. Misalkan saya nggak mau merah ini, boleh kita pilih more fill color. Di sini ada warna standar dan custom. Misalkan warna standarnya kita bisa klik di sini.
Kemudian kalau ingin lihat custom, kita klik custom, kita bisa atur kecerahannya.